Hello students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Bertemu kembali dengan Mem Lia. Ya, pada chapter 5 kita masih membahas bab kelima, It's a Beautiful Day. Kita masih membahas tentang kata sifat. Nah, pada pertemuan kali ini kalian diberikan latihan. Ya, latihannya membahas tentang situation yang ada di buku kalian. Ya, di buku kalian itu kalian bisa lihat situation yang ada. Kemudian kalian akan diberikan tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kata-kata yang berhubungan dengan kata sifat. Ya, adjectives. Nah, sekarang tugas kalian adalah memperhatikan. Nah, pada situation 1, di situ ada pembicaraan antara Lisa dan Dayu. Nah, kalian lihat yang digunakan di sini, what do they look like? Ini adalah cara bertanya tentang pets ya. Di sini pets. Kalau yang Lisa tanyakan itu adalah hewan peliharaan atau pets. Nah, Dayu mengatakan I have 2 cats. Dia mempunyai 2 kucing. Nah, Lisa mengatakan I love cats. Saya suka kucing. What do they look like? Mereka seperti apa sih katanya. Nah, pada teks yang berikutnya ya, pada perkataan Dayu yang berikutnya, dia menjelaskan tentang pets tersebut ya, tentang kucing-kucingnya. They are very little, mereka sangat kecil. They are babies, very cute ones, ya. Mereka sangat kecil, masih bayi, imut-imut, ya. They have gray fur, mereka punya bulu yang abu-abu. Big eyes, matanya besar, and each of them has a pink nose, dan masing-masing punya hidung yang berwarna pink. Nah, Lisa mengatakan, wow, I can imagine how cute they are. Nah, siswa sekalian, students ya, bayangkan, Lisa sampai mengatakan, wah, saya bisa membayangkan. Nah, dia bisa membayangkan karena apa? Karena Dayu menjelaskan dengan sangat detail sifat dari kucing-kucingnya. Ya, bagaimana kucingnya itu terlihat. Jadi, kecil, kemudian imut-imut, matanya besar, hidungnya pink. Nah, jadi kata sifat ini merupakan juga bisa kita gunakan untuk menjelaskan segala sesuatunya dengan detail begitu ya, sehingga orang yang mendengarnya bisa membayangkannya. Nah, seperti yang dialami oleh Lisa. Nah, yang kedua, ini pembicaraan antara Benny and Siti. Nah, Benny ini mengatakan kepada Siti bahwa rumahnya sangat bersih dan rapi. Nah, jadi rumahnya bersih dan rapi. Nah, di sini Siti juga menjelaskan bagaimana ketika rumahnya bersih dan rapi, apa manfaatnya. Ya, tidak ada kecoa dan tikus. Ya, kemudian kalau ada kecoa dan tikus, ternyata bisa mengundang hewan-hewan yang kotor ya, seperti kecoa dan tikus. Nah, ini situation 1 and situation 2. Pada tugas kalian itu diminta untuk untuk menemukan kata sifat yang ada di teks ya, situation kalian itu ada di buku kalian situation 1 sampai situation 9 kalau tidak salah Mem. Nanti kalian lihat di buku kalian page 120. Nah, kita akan membahas di sini. Jadi kalian jangan khawatir, jangan bingung. Aduh, saya tidak tahu kata sifat itu seperti apa, begitu kan? Nah, tidak apa-apa, kita bahas di sini bersama-sama. Kalian silakan simak ya. Nanti kalian tinggal tulis di buku kalian, kemudian kalian tinggal ingat-ingat dan tinggal pelajari lagi. Oke, nah ini situation 3. In situation 3, kalian akan menemukan pembicaraan antara Edo dan Udin yang membahas tentang monyet. Nah, saat ini Edo bertanya, what are they like? Nah, bagaimana sih mereka itu gitu kan? Nah, kalian akan menemukan kata sifat pada kata friendly and playful. Nah, kalian akan menemukan kata sifat pada kata friendly and playful.
Nah, friendly and playful di sini itu merupakan kata sifat dari si monyet. Friendly apa? Friendly itu ramah, ya. Friendly itu ramah. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, friendly and playful. Playful, iya suka bermain. Suka bermain. Friendly itu ramah dan playful suka bermain. Oke, kita masuk ke situation 4. Ya. Situation 4. Kalian lihat di sini. Ini kata sifatnya yang mana? Apakah kalian tahu? Ini tentang pasar. Dayu, apakah kamu sering pergi ke pasar, ya pasar tradisional pada akhir pekan? Ya, ini harusnya tidak ada tanda tanya ya, titik harusnya. What is it like? Gimana sih pasar itu gitu kan? Nah, jadi ternyata Siti itu sudah bisa membayangkan sehingga dia hanya mengkonfirmasi, hanya bertanya, benar nggak sih sangat ramai? Nah, ini dia yang menjadi kata sifatnya. Very crowded. Ini dia. Very crowded. Sangat padat atau sangat ramai. Nah, itu dia kata sifatnya ya. Silakan ditulis. Kemudian selanjutnya kita ke situation 5. Edo, kamu terlihat sangat bukan, tidak ada sangatnya, maaf. Kamu terlihat bahagia. Nah, kata sifatnya adalah bahagia. Kata sifatnya adalah bahagia. Ya. Kemudian Edo mengatakan, "Ya, saya sangat bahagia." Kenapa dia bahagia? Tentu ada alasannya kayak kamu kan? Kenapa ya saya bahagia? Pasti ada alasannya. Tidak mungkin seseorang itu berbahagia tanpa alasan ya. Meskipun mungkin ada gitu kan, sederhana itu, bahagia itu sederhana begitu kan. Nah, itu juga merupakan alasan kesederhanaan menjadi kebahagiaan. My father has bought me a new bike. Ayah saya baru saja membelikan sepeda baru. Nah, itu dia. Nah, kata sifat yang lain yang ditemukan adalah that's great. Wah, luar biasa. Ya kan? What does it look like? It's red. Nah, and big. Jadi kata sifatnya happy, great, red. Ya. Kemudian big. Ya, itu kata sifatnya. Ya, nak ya? Oke. Happy silakan dicatat. Happy, great, kemudian red, kemudian big. Ya, itu kata sifatnya. Oke, kita lanjutkan ke situation 6. Nah, ini dia, Lisa and Mira. Beautiful, ini kata sifatnya. Jadi dia menjelaskan tentang rambut. Beautiful hair. Ya, beautiful hair. Beautiful, jadi cantik rambutnya. Kemudian, why did you do that? Kenapa kamu lakukan? Ya kan? Jadi rambutnya itu bagus tapi dipotong begitu ya. Jadi Lisa itu mungkin sedikit kecewa gitu kan. Kemudian beautiful and shiny long hair. Shiny. Nah, ini juga merupakan kata sifat. Shiny. Shiny itu bersinar begitu ya. Nah, alasan Mira itu it's more practical. I don't have to spend much time for hair care. Nah, Lisa bilang, that's good, ya. Ya, good juga merupakan kata sifat. That's good. Well, you still look amazing. Nah, amazing ini juga merupakan kata sifat. Amazing with that haircut. Kamu juga terlihat luar biasa dengan rambut tersebut, ya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, Udin, you look upset. Nah, ini kata sifat ya. Upset ini kata sifat. Kecewa. Ya, kecewa. Maaf. Salah pencet, Mem. Maaf ya, Nak ya. Mem salah pencet. Nah, sorry.
Tadi kita sampai di... Nah, ini dia. You look upset. Upset itu kecewa ya, nak ya. Nah, jadi upset itu merupakan kata sifat dan termasuk ya, artinya kecewa. Kemudian disappointed. Disappointed itu sangat kecewa ya. Jadi upset kata lainnya disappointed, kecewa. Nah, ya. Quality of the cell phone. Nah, ini juga ada kata good. Good itu juga merupakan kata sifat. Tapi tadi sudah, jadi tidak usah ditulis lagi. Yang ditulis adalah yang baru. Kemudian situation 8. I'm very angry. Nah, angry juga merupakan kata sifat, ya. Kata sifat, ya, berbentuk kemarahan, marah. Angry itu, ya. Nah, kemudian what's wrong? Ada apa? Nita cheat. Jadi dia tuh nyontek Nita tuh temannya. Jadi makanya Siti tuh marah gitu kan. During the test, but she got a score better than I did. Nah, better juga merupakan kata sifat. Better itu juga merupakan kata sifat. Ya, better juga merupakan kata sifat. Silakan dicatat. Better. Ya. Nah, kemudian Dayu mengatakan, that's too bad. Bad itu juga merupakan kata sifat. Bad juga merupakan kata sifat, artinya buruk, begitu ya. But please, be patient. Nah, patient ini juga merupakan kata sifat, yaitu artinya sabar. Being angry will not change everything. Ya, sabar saja. Kalau marah pun tidak merubah segalanya, tidak akan merubah. Ya, jadi dia udah bagus. Kecuali mungkin kita memberikan nasihat kepada teman kita itu ya, Nita itu kita beri nasihat, jangan nyontek, ya. Kita harus berlaku jujur gitu kan, meskipun nilainya tidak terlalu bagus. Tapi yang lebih baik itu adalah nilainya bagus dan tidak nyontek. Nah, ya, itu dia harus jadi harus jadi moto kita, harus jadi semangat kita. Jadi nilainya bagus dan tidak nyontek begitu. Oke, situation 9. Benny and Siti. Do you know Rani Maharani? Nah, ini menjelaskan manusia nih ya. Menjelaskan seorang gadis. Nah, yes, I do, kata Siti. Nah, ini ternyata Benny kepo nih. Rani Maharani itu kayak mana? Kayak gitu kan. What is she like? Nah, jadi Siti pun menyebutkan. She's very kind and polite. Nah, ini kata sifatnya. Kind and polite. Kind and polite. Kemudian she's clever too. Lalu satunya lagi impressive. Nah, kalau kalian gimana? Kira-kira teman kalian jelaskan tentang kalian gimana? Lia itu gimana sih orangnya? Apakah mereka akan menjelaskan kita dengan sifat kita yang baik? Atau mereka akan menjelaskan kita kepada orang lain dengan sifat kita yang buruk? Nah, ini alhamdulillah Rani Maharani ini sifatnya baik, sopan, pintar, ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri itu gimana orang menjelaskan kalian? Apakah menjelaskannya yang jelek? Ya, tentu saja kita tidak mau orang menjelaskan kita dengan sifat yang jelek, ya kan? Kalau misalnya orang menjelaskan kita dengan sifat yang jelek, maka kita akan ngamuk, ya. Kalau kita misalnya kita dengar nih teman kita bilang, Lia tuh orangnya gimana sih? Lia tuh orangnya gimana sih sebenarnya? Ya, Lia itu orangnya suka bohong. Ya kan? Lia itu orangnya pemalas. Nauzubillah min zalik ya. Mem juga tidak mau dikatakan demikian. Tentu saja kita maunya kita punya karisma yang baik. Impresif ini mengesankan, hebat begitu ya. Ini kalau Rani itu punya sifat yang begini, yang bagus, tentu saja kita juga mau demikian. Nah, kalian juga begitu. Jangan sampai orang lain itu punya pemikiran buruk tentang kalian. Pemikiran buruknya bukan karena seuzon, bukan karena buruk sangka, tapi karena kalian menunjukkannya begitu. Misalnya, kayak ada yang jam 10 baru mandi. Nah, itu berarti gimana tuh?
Kalau mama-mama jam 10 baru mandi, itu udah selesai semua dapurnya. Cuci bajunya selesai, cuci piringnya selesai. Kalau kamu jam 10 baru mandi, ngapain aja gitu kan? Nah, jangan sampai orang bilang, "Ih, males, mandi kok siang-siang," begitu kan? "Ih, berantakan orangnya. Ih, orangnya tidak sabaran," dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan julukan atau mendapatkan ya sematan sifat-sifat yang baik, sopan, ya kan, tanggung jawab, disiplin, baik hati, suka menolong, rajin menabung, dan lain-lainnya. Oke, students, mungkin demikian saja untuk penjelasan kali ini, pembelajarannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mudah-mudahan kalian bisa menemukan. Siapa tahu ada yang terlewat kata sifatnya yang Mem jelaskan tadi ya. Harap maklum saja. Jadi tugas kalian adalah dari mulai situation 1 sampai situation 9, itu situation 1 dengan situation 2-nya dilewatkan. Kalian mulai dari situation 3. Silakan tulis di bukunya, kemudian cari artinya. Ya, cari artinya. Tadi Mem sudah sebutkan ya, kalian tinggal catat sebenarnya gitu kan. Tapi mungkin bisa dibolak-balik lah video ini untuk mendengarkan lagi penjelasan Mem. Oke, thank you very much for your attention. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.